Kita sudah pelajari dalam pekabaran sebelumnya tentang apa itu dosa yang tidak dapat diampuni. Dan setelah Saudara Mark Finley menjelaskan tentang apa itu dosa yang tidak dapat diampuni, dia mulai menjelaskan siapa itu Roh Kudus dan pekerjaannya. Dan oleh karena waktu juga kita tidak bahas seluruhnya, poin-poin penting yang dapat dilihat oleh umat sehingga dapat melihat perbedaannya. Perbedaan yang dia kabarkan, yaitu Mark Finley, dan juga apa yang firman Tuhan serta roh nubuat nyatakan. Nah, untuk menjelaskan tentang oknum ketiga, yaitu Roh Kudus itu, Mark Finley kembali menggunakan Yohanes pasal 14, 15, dan 16. Dia kutip beberapa poin dari pasal-pasal itu untuk membuktikan bahwa ada oknum ketiga dari kealahan yang disebut dengan Roh Kudus, atau yang kaum Trinitas katakan Allah Roh. Dari pasal 14 dia kutip ayat 16 dan 17, ayat yang sering dan lazim digunakan oleh kaum Trinitas sebagai bukti adanya oknum yang lain. Dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kaum Trinitas umumnya hanya fokus kepada kalimat penolong yang lain. Itu saja. Karena mereka hendak membuktikan kepada umat bahwa ada yang lain, yaitu selain daripada Bapa dan selain daripada Yesus. Untuk menyatakan ada 3 oknum yang berbeda. Ya. Kemudian kita akan bahas nanti, tapi kita lihat apa yang digunakan oleh pendeta Mark Finley. Kemudian dia kutip dari pasal 15 ayat 26 yang berkata, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Dari sini umumnya yang selalu ditekankan oleh kaum Trinitas adalah ia akan bersaksi tentang aku. Iya, ya, ada oknum lain yang bersaksi. Mereka tidak perhatikan bahwa penghibur itu diutus dari Bapa dan keluar dari Bapa. Mereka hanya fokus kepada bersaksinya. Selanjutnya Mark Finley menjelaskan tentang penghibur atau comforter. Dalam penjelasannya dia bilang begini, versi King James mengatakan penghibur dari kata paraklit. Ya. Paraklit, par artinya di samping. Anda ingat 2 garis paralel yang berdampingan satu sama lain. Jadi idenya di sini adalah paraklit, par adalah di samping. Klit ya atau klet yang menjadikan paraklet atau paraklit adalah kata Yunani yang berasal dari kata kerja. Yang disebut paraklet adalah orang yang dipanggil untuk berada di samping. Dipanggil untuk menolong di samping. Nah, dia lanjutkan dengan memberikan gambaran apa yang terjadi di Romawi kuno. Dia bilang, di dunia Romawi kuno, ketika seseorang dihukum dan mereka masuk penjara atau di penjara, kepada mereka ditugaskan seorang parakletos yang akan menemani, memberikan selimut, untuk kehangatan di penjara, membantu menyediakan makanan di penjara, membantu untuk menyemangati mereka, dan menguatkan mereka untuk berdiri bersama mereka di pengadilan. Jadi dia menggunakan ilustrasi ini untuk memberikan pengertian makna kata parakletos, penolong, penghibur. Ya. Di zaman itu ada mekanisme demikian bagi yang dipenjara atau yang dipenjarakan. Melalui ilustrasi ini, semakin jelas bahwa Mark Finley hendak meyakinkan umat-umat bahwa penolong yang lain itu adalah benar-benar oknum yang lain. Karena prakteknya adalah oknum yang lain, karena prakteknya adalah parakletos itu adalah seseorang yang dipanggil untuk berada di samping menolong seorang lain. Ya. Selanjutnya,
Mark Finley membaca beberapa ayat dari Yohanes 16 untuk menyatakan dan membuktikan bahwa Roh Kudus itu adalah oknum ketiga dari kealahan. Karena dikatakan ia, dia, nya dalam ayat-ayat itu. Itulah bukti bagi mereka, kaum Trinitas. Mari kita baca Yohanes 16 ayat 7-11. Dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ya. Jadi kata ganti orang ketiga ini membuktikan kepada kaum Trinitas adanya oknum ketiga dari kealahan. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Jadi mereka hanya fokus di sini adalah kata ganti orang ketiga. Demikian juga ayat 13 dan 14 dari pasal yang sama. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Inilah ayat-ayat yang digunakan oleh Mark Finley untuk membuktikan adanya oknum ketiga dari kealahan yang mereka sebut Allah Roh Kudus, yaitu oknum yang berbeda dari Bapa dan Anak. Secara ringkas ini yang disampaikan. Kalau kita ikuti videonya agak panjang dia menjelaskan, tapi poinnya ini. Nah, apakah benar demikian? Mari kita pelajari dan kita mulai dari Yohanes 14 tadi. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Ini ayatnya. Ayat yang sering digunakan dan kita sudah sering lihat juga, sering kita pelajari. Dan ini merupakan ayat yang saya paling suka dalam menjelaskan tentang Roh Kudus atau Sang Penghibur. Kesaksian sedikit pada waktu yang lalu saya sampaikan kepada seorang pendeta, dia tidak mau mengikuti pola penjelasan saya. Lanjut bang, teruskan bang, teruskan. Kayak gitu ya. Ya pelan-pelan pendeta, tahap demi tahap. Ya dia tidak mau. Ya. Dan sayangnya oleh karena mungkin pulsa dan sebagainya, ya saya tidak tahu mungkin jaringan atau habis baterai, putus perbincangan kami. Waktu itu saya baru sampai kepada, tetapi kamu mengenal dia. Nah, sesudah itu putus. Nah, berikut kita uraikan. Ayat ini 16 dan 17 kita uraikan. Dan inilah yang kami sampaikan berulang-ulang. Di Manado, di Medan, ya di Timika, dalam pelajaran-pelajaran online juga saya selalu sampaikan. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 di sebelah kiri, kita uraikan dia, dan di sebelah kanan penjelasannya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku akan minta kepada Bapa. Nah saya tanyakan kepada sang pendeta, kalau akan minta pendeta, sudah minta atau belum minta? Lanjut bang, lanjut aja, lanjut. Oh tidak, saya tanya dulu. Saya tanya dulu. Itu artinya sudah minta atau belum minta? Belum bang, oke. Kita sepakat ya. Kalimat ini menyatakan bahwa Yesus belum minta, dia baru mau minta, karena dia bilang, aku akan minta kepada Bapa. Kemudian saya lanjutkan, yang kedua pendeta, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ia akan memberikan. Apakah sudah atau belum pendeta? Lanjut bang, lanjut aja, lanjut. Tidak, kita harus sepakat dulu di sini. Kalau dikatakan akan memberikan, itu belum atau sudah? Belum bang, oke kita sepakat ya. Jadi Yesus belum minta, Bapa belum berikan. Lalu dikatakan supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Penolong yang lain itu disebut juga roh kebenaran supaya menyertai kita. Nah Alkitab katakan dalam Matius 28-20, Yesus sendiri yang berbicara, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesus sendiri yang berjanji, aku senantiasa ya menyertai kamu. Dia tidak bilang, aku akan sekali-sekali menyertai kamu.
Nanti kadang-kadang atau seringkali Allah Roh yang datang. Tapi saya sekali-sekali datang juga. Yesus tidak bilang begitu. Yesus juga tidak bilang, aku akan menyertai, tapi bukan saya yang hadir. Dia hadir atas nama saya, namanya penghibur. Tidak bilang begitu juga. Matius 28 ayat 20 katakan apa? Aku menyertai kamu senantiasa. Berarti Yesus yang menyertai kita. Nah di sini dikatakan, ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Nah siapa kebenaran? Yesus sendiri berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus kebenaran. Itu sebabnya kalau disebut roh kebenaran berarti siapa? Rohnya Yesus, ya. Tapi kita jangan berhenti di situ. Karena dikatakan aku akan minta, berarti belum, dan Bapa akan beri, berarti belum. Kemudian uraian yang berikutnya dikatakan dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Nah dalam Yohanes 1 ayat 10 Yesus pernah berkata begini, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Siapa yang dunia tidak kenal? Yesus. Ya. Jadi dari dua uraian ini sudah mulai terlihat siapa penolong yang lain itu, yang baru mau diminta dan baru mau diberikan. Nah uraian yang ketiga di bawah ini yang lebih jelas lagi. Yesus katakan, tetapi kamu mengenal dia. Nah ini di sini sayangnya putus saya dengan pendeta itu. Potensinya dia habis baterai karena kami sudah bicara 2 jam. Saya katakan kepada beberapa yang mengikuti pekabaran sebelumnya, khususnya yang di Medan, Yesus bilang, aku akan minta, berarti belum diminta, Bapa akan berikan, berarti belum diberikan, tapi Yesus bilang apa? Tapi kamu mengenal dia. Ya, beberapa kita sudah belajar, tapi untuk yang baru belajar, perlu diperhatikan. Baru mau diminta, baru mau diberikan, tapi Yesus katakan apa? Kamu mengenal dia. Berarti sudah ada atau belum? Sudah ada. Bahkan kenapa mereka mengenal dia, yaitu penolong yang lain itu? Sebab ia menyertai kamu. Loh, baru mau diminta, baru mau diberikan, sudah dikenal karena sudah menyertai. Ini yang saya selalu tanyakan kepada orang-orang yang percaya Trinitas. Kenapa Yesus bicara begitu? Seharusnya kalau baru mau diberikan dan baru mau diminta, belum kita kenal. Siapa itu orang yang baru mau datang itu? Tapi ini tidak, dia sudah dikenal dan bahkan sudah menyertai. Dan bahkan kata Yesus akan diam di dalam kamu. Kalau akan berarti belum, nanti akan diam dalam kamu. Jadi dari sini kalau kita mau bertanya, siapa yang menyertai para murid saat itu? Yesus. Makanya para murid mengenal Yesus. Nah kenapa dibilang penolong yang lain? Karena akan diam di dalam. Saat itu Yesus menyertai mereka bersama-sama. Yesus ada di antara mereka. Tapi nanti Yesus akan berada di dalam. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Ya. Jadi yang datang itu, penolong yang lain itu adalah Yesus itu sendiri. Bukan oknum yang lain. Nah mungkin ada yang bilang, ini sama dengan ayat 3. Karena ayat 3 dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Apa bedanya dua ayat ini? Yang pertama roh, yang kedua fisik, betul. Tapi salah satu yang menjadi pembeda adalah yang kedua ini bilang apa? Aku akan datang kembali dan membawa kamu. Kalau yang ayat 18 begitu? Tidak berkata demikian. Dia hanya bilang aku datang kembali kepadamu. Dia nggak bilang aku akan bawa kamu lagi. Tidak demikian. Ya. Supaya kita lihat bedanya. Di sini dia berjanji untuk kedatangannya yang kedua. Yohanes 14 ayat 3. Yohanes 14 ayat 18 adalah kedatangannya oleh kehadiran
rohnya yang disebut penolong yang lain itu. Terlebih di ayat 20, Yesus bilang begini, supaya kita lihat ayat 18 tadi itu bukan kedatangan yang kedua. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jadi pada waktu Yesus datang kembali kepadamu itu dalam ayat 18, itulah wujud daripada dia dalam Bapa dan dia dalam umatnya dan umatnya dalam dia. Pada waktu apa itu? Pada hari Pentakosta. Ya. Nah, perhatikan ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Ayat ini tepat sebelum Yohanes 14 ayat 16 tentang penolong yang lain. Tetapi seringkali ayat ini dibaca atau dihafal sendiri, terpisah. Ya. Banyak umat Allah hafal ini karena ini serupa dengan Yohanes 15 ayat 14. Cuma dirubah-rubah saja. Yohanes 14 ayat 15 dengan Yohanes 15 ayat 14 isinya serupa. Ya. Isinya serupa. Oleh karena itu ini jarang dilibatkan dalam menjelaskan tentang penolong yang lain. Apa isinya? Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Sesudah itu, Yesus bilang apa? Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Orang mungkin berpikir ini hubungannya bagaimana? Mari kita lihat selengkapnya. Ini selengkapnya. Ayat 14 sampai ayat 21. Supaya menolong kita lihat dengan tanda. Saya tandai dengan warna. Yang pertama perlu diperhatikan adalah kalau lihat di Alkitab masing-masing, ayat 15 dibuka dengan tanda kutip. Tanda kutip ini artinya apa yang disampaikan itu adalah perkataan siapa? Perkataan Yesus. Kalau dalam Alkitab King James dia warna merah. Warna merah semua sampai ayat 21 ada tutup kutip. Sesudah ayat 21 ini, ayat 22 adalah perkataan Yudas yang bukan Iskariot. Masih ingat? Itu warna hitam kalimatnya. Jadi ini semua warna merah, perkataan Yesus. Jadi pada waktu kita baca, aku akan minta kepada Bapa, jangan mulai dari situ, kita harus mulai dari ayat sebelumnya, karena Yesus mulai di situ, yaitu ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Bagaimana supaya kita dapat menuruti segala perintah Tuhan? Makanya dia minta apa? Penolong yang lain. Kita tidak bisa menuruti perintah Tuhan dengan kekuatan kita. Dia minta penolong yang lain. Sama seperti dia, kalau kita baca ayat sebelumnya, bahwa apa yang dia lakukan itu karena siapa tinggal dalam dia? Bapa. Bapa dalam aku dalam Bapa. Segala sesuatu yang saya bilang dan saya katakan, itu adalah pekerjaan Bapa dalam dirinya. Itu juga yang dia mau kasih kepada kita. Oleh karena itu kita perhatikan, ya. Ayat 15 sampai 18, ayat 15 sampai 18 berisi pesan yang sama dengan 19 sampai 21. Mari kita baca. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Ayat 15 sampai 18 ini harus dipahami. Kalau kita mengasihi Yesus, kita menuruti perintahnya, dan agar kita dapat menuruti perintahnya, Yesus kasih penolong yang lain, yang adalah dirinya sendiri, karena dia akan datang. Nah, kita baca sekarang 19 sampai 21. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Ayat 20. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu dalam aku dan aku dalam kamu. Saya kasih tanda warna biru supaya kita lihat hubungannya. Ayat 18 dengan ayat 20 mempunyai pesan yang sama. Bahwa Yesus datang kembali kepada kita pada hari apa?
Pada hari Pentakosta, apa yang terjadi di situ? Aku dalam Bapa, kata Yesus. Lalu aku dalam kamu dan kamu dalam aku. Itulah proses Yesus datang kembali kepada murid-muridnya atau kepada kita. Lalu ayat 21, selaras dengan ayat 15, makanya warna kuning. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, sama dengan ayat 15? Sama ya? Dialah yang mengasihi aku. Apa yang terjadi? Yang biru, perhatikan. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Artinya apa? Aku datang kembali kepadamu. Ya. Jadi ayat 15 sampai 21 ini satu pesan. Pesannya apa? Kalau kamu mengasihi saya, kamu menuruti perintah saya. Tapi supaya kamu menang seperti saya, di mana Bapa tinggal dalam saya dan saya dalam Bapa, maka saya kasih penolong yang lain, yaitu diri saya, bukan secara fisik, tetapi oleh kehadiran roh saya yang disebut roh kebenaran. Dan dia akan menyertai kamu, supaya kamu yang mengasihi saya, yang menuruti akan perintah-perintah saya, dapat melakukannya. Dan kalau kamu betul mengasihi saya dan mau melakukannya, saya akan menyatakan diri saya kepadamu. Sama seperti Bapa menyatakan dirinya kepada saya. Inilah Yohanes pasal 14 secara ringkas. Sebab ingat pada waktu Yesus menjelaskan tentang Bapa kepada muridnya, Filipus bilang apa? Tunjukkan Bapa kepada kami. Yesus bilang, kamu tidak kenal Filipus selama ini. Kamu lihat saya, kamu lihat Bapa. Sebab saya tinggal dalam Bapa, Bapa dalam saya. Apa yang saya lakukan adalah pekerjaan Bapa dalam hidup saya. Pola yang sama, patron yang sama, dia mau berikan kepada kita. Dia berikan kepada muridnya. Itulah sebabnya dia berikan penolong yang lain itu. Yaitu kehadiran Bapa dalam hidupnya dan kita terima melalui dia. Pada waktu dia curahkan rohnya. Jadi penolong yang lain itu adalah Yesus Kristus yang hadir oleh kehadiran rohnya. Itu sebabnya Yudas mengerti. Dan yang dia tanya bukan siapa, ayat 22. Ya, sesudah ayat 21 langsung 22. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Yudas tahu siapa yang datang, karena Yesus dengan jelas menyatakan, kamu mengenal dia, dia menyertai kamu. Ya, aku akan datang kembali kepadamu. Mereka tahu yang datang siapa. Tapi caranya mereka tidak tahu. Dalam bahasa Inggris lebih jelas. How is it that thou will manifest thyself unto us? Bagaimana kamu yang katanya mau kembali, mau menyediakan tempat bagi kami, terus datang kepada kami dan menyatakan dirimu kepada kami? Bagaimana? Ya. Mereka belum bisa memahami. Nanti pada hari Pentakosta baru mereka mengerti. Oh, ini yang dia jelaskan di Yohanes pasal 14, 15, dan 16. Pada waktu Yesus bicara, mereka tidak mengerti. Ya. Jadi, penolong yang lain itu adalah Yesus itu sendiri. Bukan secara fisik, tapi oleh kehadiran rohnya. Itulah sebabnya dikatakan yang lain. Ya. Bagaimana dengan roh nubuat? Manuskrip Releases, halaman 179, paragraf 2. Kutipan yang sering kami bawakan dalam renungan pagi. Penyair White mengutip Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Lalu roh nubuat menjelaskan, ini merujuk pada kemahahadiran roh Kristus yang disebut penghibur. Roh nubuat jelas. Ya. Jadi, penolong yang lain yang sama dengan roh kebenaran, yang sama dengan roh kudus, yang sama dengan penghibur adalah roh Kristus. Itu sebabnya disebut oknum ketiga dari kealahan.
sebenarnya bukan oknum ketiga. Kata third person boleh diterjemahkan menjadi oknum ketiga, tapi tujuannya bukan oknum ketiga, tapi kata ganti orang ketiga. Ya. Itu sebabnya dalam tulisan Roh Nubuat tidak pernah kita dapati istilah second person dengan first person of the Godhead. Tidak ada dalam Alkitab, dalam Roh Nubuat tidak ada ditulis first person of the Godhead. The Godhead adalah Bapa, tidak ada. Lalu second person of the Godhead adalah Yesus, tidak ada. Yang ada hanya disebutkan third person of the Godhead. Karena yang mau dinyatakan adalah kata ganti orang ketiga. Bahwa yang dimaksudkan adalah Yesus, tapi menggunakan istilah-istilah yang terkesan bukan dia. Penolong yang lain, penghibur, Roh Kudus, Roh kebenaran. Ya. Itu semua sebenarnya menyatakan tentang Yesus, tapi menggunakan sebutan yang lain. Tapi kaum Trinitas tidak berkata demikian. Dia menyatakan oknum ketiga dari kalangan itu adalah Allah Roh. Bahkan kalau kita ikuti pekabaran sebelumnya tentang John Harvey Kellogg, ya, pekabaran tentang John Harvey Kellogg dikatakan apa? Sulit bagi dia untuk mengerti atau menerima kalau dikatakan oknum ketiga dari kealahan dan itu bukan orang lain. Jadi sulit bagi John Harvey Kellogg untuk menerima istilah oknum ketiga dari kalangan itu bukan oknum yang berbeda. Kalau kita salah artikan, demikianlah hasilnya. Karena dikatakan oknum ketiga, seharusnya adalah kata ganti orang ketiga. Sebab semua istilah ini adalah untuk Yesus, bukan untuk yang lainnya. Kalau saudara sekalian yang suka bernyanyi, ada lagu dari The Gaither Vocal Band yang judulnya Alpha dan Omega. Di situ Alpha dan Omega adalah mengenai Yesus dan mereka katakan apa? The second person of the Trinity. Istilah second person of the Trinity atau in the Trinity itu tidak ada dalam Alkitab, tidak ada dalam Roh Nubuat. Tidak ada istilah second person in the Trinity, tidak ada. Itu ciptaan kaum Trinitas. Dan kalau mereka sadari apa yang mereka ajarkan, mereka membuat kesalahan juga. Apa kesalahannya? Karena mereka katakan Allah Bapa, Allah Anak dengan Allah Roh adalah setara dan sederajat. Lalu kenapa dikatakan Bapa itu first person, yang pertama, Anak itu yang second, yang kedua, lalu Roh Kudus itu yang third, yang ketiga. Berarti ada urutan, ada jenjang. Yang pertama Bapa, yang kedua Anak, yang ketiga Roh. Harusnya tidak mengatakan demikian. Kalau memang sederajat, satu sama dengan tiga, tiga sama dengan satu. Tapi demikianlah kalau kita menggunakan hikmat manusia. Mereka tanpa sadar jatuh dengan prinsip-prinsip yang salah. Jadi dengan jelas Roh Nubuat katakan bahwa penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, merujuk kepada Roh Kristus yang disebut penghibur. Karena ayat-ayat tadi menyatakan tentang Yesus, bukan tentang oknum yang lain. Lalu bagaimana dengan Yohanes 15 ayat 26? Ini ayat juga dikutip oleh Mark Finley. Dia katakan, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Ini yang menjadi fokus dari saudara-saudara kita kaum Trinitas untuk membuktikan bahwa Allah Roh itu memang ada dan dia oknum terpisah karena dikatakan ia akan bersaksi tentang Yesus. Jadi Yesus pernah berkata dalam Yohanes 5:31, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Jadi kalau penghibur itu, sebagaimana Alkitab dan juga Roh Nubuat katakan adalah Yesus itu sendiri, berarti pada waktu dikatakan ia bersaksi tentang aku, ya, ia akan bersaksi tentang aku, berarti penghibur itu yang adalah Yesus bersaksi tentang dirinya sendiri. Dan kalau bersaksi tentang dirinya sendiri berarti tidak benar. Ya. Ini salah satu pembelaan dari saudara-saudara kita kaum Trinitas. Tapi kita ingat kembali, ayat 26 tadi berkata apa?
penghibur yang adalah roh kebenaran keluar dari Bapa. Ya, keluar dari Bapa, dan roh kebenaran yang keluar dari Bapa itu yang akan bersaksi tentang Yesus. Ya, ini perlu kita ingat dulu. Jangan langsung kita menghubungkan bahwa yang bersaksi itu adalah Yesus itu sendiri. Kita harus ingat dulu bahwa penghibur yang akan Yesus utus dari Bapa, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Roh kebenaran itu keluar dari Bapa, dialah yang bersaksi. Nah, pada hari Pentakosta, yaitu Yohanes 14 ayat 20 tadi, kita baca lagi. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Ya, dalam bahasa Inggris katakan at that day, bukan waktu. Waktu kadang-kadang bisa time, tapi di sini dikatakan day. Harusnya pada hari itu kamu akan tahu. Pada hari apa itu? Pada hari Pentakosta. Pada hari itu Yesus ada di dalam Bapanya, dan dia di dalam umatnya, dan umatnya dalam dia. Inilah roh kebenaran yang keluar dari Bapa, yang Bapa utus kepada umat-umatnya pada hari Pentakosta. Inilah yang roh saksikan bahwa Bapa di dalam Yesus dan Yesus di dalam umatnya. Maka dengan sendirinya Bapa dalam umat-umatnya. Ini yang Yesus mau sampaikan, bahwa Bapa tinggal dalam kita secara pribadi, dan oleh kehadiran Bapa dalam hidup kita, dia akan bersaksi tentang Yesus. Tetapi, ini dia. Jadi saya ulangi lagi supaya jangan bingung atau salah paham, bahwa pada waktu Yesus, kalau kita baca lagi ayat 14 tadi, ayat 16 dan 17, Yesus katakan apa? Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Penolong yang lain ini kan penghibur toh? Penghibur. Jadi dia akan minta dan Bapa akan berikan. Siapa yang berikan penghibur ini? Bapa, ya. Supaya kita ingat. Lalu tadi dalam ayat 15, pasal 15 ayat 26 dikatakan roh kebenaran, karena tadi penghibur disebut apa? Roh kebenaran juga, itu keluar dari Bapa, sebab Bapa yang berikan. Ya, Bapa yang berikan. Nah, ingat bahwa Yesus mau Bapa mau berikan itu kepada kita, apakah bisa langsung atau tidak? Yesus minta, Bapa berikan itu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, yang Yesus akan utus. Apakah kita bisa terima langsung dari Bapa roh kebenaran itu? Kenapa tidak bisa? Karena dosa kita terpisah dari Allah. Kita tidak bisa langsung kepada Allah. Oleh sebab itu Yesus bilang apa dalam ayat 6? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada yang dapat menerima apapun dari Bapa kalau tidak melalui Yesus. Jadi itu sebabnya tadi Yesus bilang, penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Jadi keluar dari Bapa, lalu Yesus utus kepada kita. Salurannya siapa? Yesus. Ini yang perlu kita pahami dari Yohanes pasal 15 ayat 26 ini. Itu sebabnya kalau kita baca pasal 15, Yohanes pasal 15, Yesus bicara tentang apa di situ? Mengenai apa? Pokok anggur. Yesus katakan apa? Akulah pokok anggur yang benar. Kamu adalah ranting-rantingnya. Siapa pengusahanya? Bapa pengusahanya. Nah, sekarang pertanyaan. Dihubungkan dengan ayat ini. Kalau kita adalah ranting-rantingnya, mau dirawat Bapa, diurus yang daunnya mati dipotong dan sebagainya, bagaimana caranya? Kalau kita yang ranting-ranting ini mau dirawat sama Bapa, bagaimana caranya? Ini lihat ini.
tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau kita ranting-ranting mau dirawat Bapa, berarti kita harus terhubung atau menempel kepada pokok anggur. Karena tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak lewat Yesus. Yesus pokok anggur yang benar. Kalau kita ranting-ranting mau dirawat, kita harus terhubung kepada pokok anggur. Kalau kita di luar pokok anggur, tidak akan dirawat sama Bapa. Hanya yang lewat anak yang Bapa urus. Makanya Yesus katakan apa? Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi kalau kamu dalam aku, kamu akan dirawat sama Bapakku. Sebab roh kebenaran itu keluar dari Bapa dan kamu terima lewat siapa? Lewat aku, lewat Yesus. Ya. Itulah sebabnya Yesus menggunakan perumpamaan pokok anggur. Jadi yang bersaksi itu adalah rohnya Bapa yang kita terima melalui anaknya dan disebut sebagai penghibur. Nah, kenapa akhirnya Yesus sebagai penghibur? Karena segala sesuatu kita terima dari Bapa melalui Yesus, melalui anak. Jadi yang kalau mau kita buat gambaran, di sini ada Bapa, di sana ada kita mau langsung kepada Bapa tidak bisa, di tengah ada siapa? Ada Yesus. Oleh sebab itu pada saat kita melihat Yesus, kita melihat siapa? Bapa. Apa yang dari Bapa kita terima? Dari Yesus. Kita mau ke Bapa, kita harus lewat Yesus. Semua yang kita lihat tentang Bapa, semua yang kita terima dari Bapa, cukup kita lihat siapa? Yesus. Semuanya pada Yesus. Ya. Itu pentingnya kita memahami tentang siapa Yesus ini. Supaya apa yang menjadi bagian Yesus dari Bapanya bisa menjadi bagian kita. Nah, Roh Nubuat berkata dalam Manuskrip Releases volume 2 halaman 337 paragraf 1. Yesus datang kepada Anda sebagai roh kebenaran. Pelajari pikiran roh, konsultasikan dengan Tuhanmu, ikuti jalannya. Dikatakan Yesus datang sebagai roh kebenaran. Sebab apa? Sebab Bapa dalam Yesus. Ingat tadi dikatakan ya, pada waktu itu kamu akan tahu bahwa aku dalam Bapakku, lalu kamu dalam aku, dan aku dalam kamu. Dengan kita menerima Yesus dalam hidup kita, dengan sendiri kita menerima siapa? Bapa, karena terlebih dahulu Bapa dalam anaknya. Ya. Ini pentingnya kita memahami prinsip ini karena itulah penolong yang lain itu. Penolong yang lain itu adalah Bapa dalam anak dan anak dalam kita. Maka siapa yang kita terima? Bapa dan anaknya. Melalui kehadiran anak kita terima Bapa. Itu sebabnya dia disebut apa? Immanuel. Allah beserta kita. Coba baca Yohanes pasal 17 ayat 21. Supaya mereka di dalam siapa? Di dalam kita. Karena Yesus katakan, Bapa dalam aku, sama seperti engkau ya Bapa dalam aku dalam engkau. Supaya mereka dalam kita. Kita ini siapa? Bapa dan anak. Ya. Bapa dan anak. Itu yang penting kita lihat dari firman Tuhan. Ya. Nah, kemudian Pendeta Mark Finley mengakhiri, kalau boleh saya bilang mengakhiri, cara menjelaskan tentang oknum ketiga dari kealahan dengan Yohanes 16 tadi. Yohanes 16 ayat 7-11. Di sini dia ambil khususnya ayat 8. Dikatakan, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Nah inilah Roh Kudus, inilah oknum ketiga dari kealahan, inilah pekerjaannya. Dan kalau kita menerima pengaruh dari Roh Kudus, menginsafkan kita akan dosa, maka kita akan akui dosa-dosa kita dan kita akan menerima pengampunan. Tapi kalau kita tidak akui dosa-dosa kita, maka itulah dosa yang tidak dapat diampuni. Itulah yang dia mau hubungkan dengan pekabaran tadi pagi. Pekerjaan Allah Roh itu adalah untuk insafkan dunia akan dosa. Dan kalau kita turut akan pengaruh itu, kita akan menerima pengampunan. Itulah pentingnya ya, Roh Kudus itu yang dia mau kabarkan. Benar, ya, benar penting sekali Roh Kudus itu bagi kita untuk insafkan kita akan dosa.
Tetapi siapa Roh Kudus itu, itulah penentu. Dan kita sudah bahas pasal 14, 15, 16, dan bahkan tadi baca ayat 17, itu bukan oknum yang lain. Tapi Yesus itu sendiri. Sebab oleh kehadiran Kristus kita terima Bapa. Nah, untuk mempersingkat ayat ini, Roh Nubuat jelaskan, khususnya tentang menginsafkan dunia akan dosa. Kita baca 2 kutipan berikut ini, dan lihat hubungannya. Karena Roh Nubuat menjelaskan dirinya sendiri. Kita baca dari Pulang ke Rumah, ya, renungan pagi, Pulang ke Rumah, halaman 238. Dikatakan, apabila ia, yaitu Roh kebenaran, datang, maka ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ya. Jadi ini isinya sama dengan Yohanes 16 ayat 8 tadi, ya. Sama dengan ini. Ia datang, ia akan insafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Nyonya White kutip, dia katakan, Roh kebenaran datang, maka ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Persis sama. Ini dalam renungan pagi Pulang ke Rumah, halaman 238. Itu dikutip dari The Desire of Ages atau Kerinduan Segala Zaman, halaman 671, paragraf 4. Lalu, dalam kutipan lainnya, manuskrip Releases volume 10, halaman 99, paragraf 1, atau dari surat nomor 133 tahun 1899, Nyonya White tulis begini, tujuan besar Kristus dalam mengirimkan Roh-Nya adalah untuk menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Sama kalimatnya? Sama, tapi di sini Roh kebenaran, di situ Roh-Nya siapa? Roh-Nya Kristus. Sebab memang tadi kita sudah pelajari yang tadi sebelumnya ini. Ini penolong yang lain, Roh kebenaran ini merujuk pada kemahahadiran Roh Kristus yang disebut penghibur. Jadi di sini juga Yesus datang kepada Anda sebagai Roh kebenaran. Tidak heran Roh Nubuat tulis yang sama, bahwa Roh kebenaran yang dikatakan dalam Yohanes 16 ayat 8 itu adalah Roh-Nya siapa? Roh-Nya Yesus. Nah, kenapa disebut Roh-Nya Yesus padahal keluar dari Bapa? Ya, Yohanes 14 ayat 6, bahwa kita tidak bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui siapa? Yesus. Kita tidak bisa terima dari Bapa kalau tidak terima dari Yesus. Kalau kita mau terima Roh-Nya Bapa, yang adalah Roh kebenaran itu, kita harus terima lewat Yesus. Itu sebabnya dengan menerima Roh-Nya Yesus, kita menerima Roh yang dari Bapa. Oleh karenanya sesudah itu semuanya tentang Yesus. Padahal sumbernya dari siapa? Dari Bapa. Perhatikan renungan pagi kita. Ya. Seniman agung itu Yesus, hakim yang agung itu adalah Yesus, tapi siapa yang berikan? Bapaknya berikan kuasa sehingga dia menjadi hakim. Bapaknya berikan kuasa sehingga dia menjadi pencipta atau menciptakan segalanya. Semua Bapa karuniakan kepada anaknya supaya anak melaksanakan kehendak Bapaknya. Inilah kuasa yang Yesus janjikan bagi umatnya yang disebut Roh Kudus. Karenanya Roh Kristuslah kuasa yang diberikan kepada umatnya. Sebab Yesus telah menerima segala kuasa di sorga dan di bumi. Matius 28 ayat 18. Nah, mungkin ada yang bergumul lagi. Tadi tentang bersaksi, sekarang tentang memuliakan. Ia akan memuliakan aku. Ya, saya pernah diskusi sama saudara-saudara kita kaum Trinitas, dia bilang, Saudara Tambunan, kalau ia di sini adalah Roh-Nya Yesus, lalu Roh-Nya Yesus memuliakan Yesus, bukankah itu memuliakan diri sendiri? Ya kan? Karena kita katakan Roh kebenaran, Sang Penghibur adalah siapa? Yesus. Tapi katanya di sini akan memuliakan Yesus, berarti memuliakan diri sendiri. Bagaimana ini? Ini dia. Ya, sombong namanya ya, memuliakan diri sendiri itu kan sombong namanya. Makan puji. Begitu ya. Masa Yesus makan puji? Tidak mungkin, ya kan? Nah, oleh karena itu perhatikan alur ceritanya. Karena seringkali orang hanya fokus ke satu titik. Kapan Yesus mengatakan dia dimuliakan?
Pada Yohanes pasal 13 ayat 32, kalau saudara baca Alkitab, dikatakan di situ Yesus bicara kepada murid-muridnya kapan ini? Ini pas malam makan Paskah, ya, sebelum dia disalibkan. Dia bilang apa? Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Siapa yang memuliakan Yesus? Bapa, ya. Kemudian dalam ayat 16, saya ulangi. Kemudian dalam Yohanes 16 ayat 14, dia berkata, ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Siapa yang dikatakan ia di sini? Jangan langsung Bapa. Siapa di sini? Penghibur, ya, Roh kebenaran, Roh Kudus. Jadi di pasal 13 Bapa yang memuliakan. Di pasal 16 siapa? Roh Kudus itu atau Roh kebenaran yang memuliakan Yesus. Kemudian Yohanes pasal 17 ayat 5 berkata, ini doa Yesus kepada Bapanya, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Yesus minta dimuliakan oleh siapa di situ? Bapa. Jadi pasal 13 oleh Bapa, pasal 17 oleh Bapa, pasal 16 oleh Roh Kudus yang katanya oknum yang lain yang bukan Bapa dan bukan Yesus. Bagaimana menurut saudara? Tidak konsisten. Kenapa tidak konsisten? Di situ yang minta Yesus. Dia minta kepada siapa? Bapanya. Pasal 17, dia minta Bapa, Bapa permuliakan aku dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu. Dia minta kepada Bapanya, dia berdoa khusus untuk permuliakan. Ngomong-ngomong, yang maksudnya dipermuliakan ini apa di sini? Ya betul diurami, tapi dalam konteks ini apa maksudnya? Dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Ini adalah proses Yesus mau disalibkan, mau mati. Yesus menyatakan bahwa Bapa akan mempermuliakan dia pada waktu dia disalibkan. Itu sebabnya dia minta, dia doakan, permuliakan aku Bapa. Sebab dengan Yesus mati di kayu salib, itu adalah jalan untuk menuju dia sebagai imam besar. Ingat, di dalam buku Ibrani, oleh tirai yang terbelah. Apa tirai yang terbelah ini? Tubuhnya. Ya, Ibrani pasal 10, tirai yang terbelah itu tubuhnya, dia membuka jalan kepada hadirat Bapa. Di dunia ini tirai terbelah juga. Fungsi daripada Ka'bah sudah selesai. Tidak ada lagi berfungsi itu upacara-upacara dalam Ka'bah. Dia gantikan, dia menjadi imam besar di sorga. Pada waktu dia mau jadi imam besar di sorga, dia di apa? Dimuliakan, diurapi dengan minyak. Ibrani 1 ayat 8 dan 9. Itu sebabnya dia minta, permuliakan saya Bapa, supaya dengan saya disalibkan, itulah jalan kepada saya untuk jadi imam besar, dan bila mana saya jadi imam besar, saya dimuliakan, menerima pengurapan Roh Kudus, dan bila mana saya menerima pengurapan Roh Kudus dari Engkau ya Bapa, yang digampangkan dengan minyak itu, maka saya akan curahkan kepada umat-umatku, para murid yang menunggu di Yerusalem. Ingat kembali proses pemuliaan. Ya. Yohanes pasal 7, coba baca. Vika, Yohanes pasal 7 ayat 38 dan 39. Jadi Yesus bilang kepada mereka, barang siapa percaya kepada dia, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Yang dimaksudkannya adalah roh yang mereka akan terima yang percaya kepadanya. Tapi roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Ini salah satu kebenaran dalam firman Tuhan yang tidak pernah dibahas dalam gereja. Karena kalau mereka bahas dalam gereja, anggota akan tanya, roh yang mana itu pendeta kok belum datang? Kenapa harus tunggu Yesus dimuliakan? Kapan Yesus dimuliakan? Siapa yang muliakan? Macam-macam pertanyaan. Yang mana kalau pendeta itu pelajari dan akhirnya jawab, dia akan lihat Trinitas itu tidak ada.
Karena roh itu belum datang sebab Yesus belum dimuliakan, sebab Yesus belum menerima pemuliaan ini, yang mati ini. Yesus tidak bisa menjadi imam besar di sorga kalau dia belum menjadi korban. Sebab setiap imam besar sebelum dia masuk ke dalam Ka'bah, dia harus mengorbankan korban untuk dosanya dan dosa keluarga dan dosa umat. Nah, Yesus sebagai imam besar, dia harus mengorbankan korban, yaitu siapa? Dirinya. Oleh karena itu penting dia dipermuliakan dengan segera, supaya dengan kematiannya melayakkan dia menjadi imam besar di sorga. Dan pada waktu dia menjadi imam besar, dia harus diurapi dulu, itulah ya dia dimuliakan. Dan pada waktu dia dimuliakan, Paulus katakan apa? Dia diurapi oleh Bapa dengan minyak. Minyak adalah lambang Roh Kudus. Pada saat itulah terjadi hari Pentakosta. Pada saat Yesus dimuliakan, diurapi, itulah Pentakosta terjadi. Dia curahkan rohnya kepada murid-muridnya. Barulah roh itu datang. Apakah ada Roh Kudus pada waktu Yesus berkata itu? Ada. Rohnya siapa? Rohnya Bapa. Nah, kenapa pentingnya rohnya Yesus yang dicurahkan? Padahal roh Bapa sudah ada. Kenapa harus tunggu rohnya Yesus? Karena Yesus adalah manusia dan dia sudah menang. Yang kita perlukan adalah rohnya Yesus itu. Roh kemanusiaannya yang kalaupun digoda tidak berdosa. Paulus katakan. Itu yang kita perlukan dalam hidup ini. Itu sebabnya Nyonya White katakan, segera sesudah Yesus dimuliakan atau diurapi itu, dia curahkan rohnya. Inilah pentingnya kita memahami supaya melihat ayat-ayat ini. Bahwa di sini mengenai Bapa, di sini adalah Bapa juga, yaitu roh kebenaran yang kita terima melalui anaknya. Di situ Bapa lagi, karena Bapa lah yang memuliakan Yesus. Karena roh itu keluar dari Bapa yang Bapa berikan atas permintaan anaknya. Dan dikaruniakan kepada kita melalui anak Allah. Jadi inilah kebenaran firman Tuhan dan roh nubuat tentang oknum ketiga dari kealahan. Bahwa itu bukan oknum lain, tapi Yesus itu sendiri. Dan kenapa disebut oknum ketiga? Itu bukan pribadi yang ketiga, tapi sebenarnya kata ganti orang yang ketiga. Sesuatu atau kalimat atau sebutan yang digunakan untuk menyatakan Yesus. Ya, bukan tentang orang lain. Kita lihat buktinya dalam buku Kerinduan Segala Zaman. Kutipan ini seringkali digunakan oleh para pendeta dan para guru teologi dalam gereja Advent. Ini diambil dari buku Kerinduan Segala Zaman jilid kedua, bab 73. Dikatakan, dosa dapat dilawan dan dikalahkan hanya dengan perantaraan kuasa oknum ketiga dari kealahan. Ya, kalau dalam bahasa Inggris, sin could be resisted and overcome only through the mighty agency of the third person of the Godhead. Nah, kata third person ini diterjemahkan menjadi oknum ketiga. Padahal kata third person bisa juga menjadi kata ganti orang ketiga. Ya, dalam bahasa Indonesia, kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang pertama apa? Aku, saya. Kata ganti orang kedua, kamu, ya, mereka, ya. Kata ganti orang ketiga, dia, ya. Ya, he, she, it itu bahasa Inggrisnya. Dia, ia itu adalah kata ganti orang ketiga. Atau sebutan lain yang menyatakan tentang dirinya. Contohnya, kalau saya menulis buku, saya tidak sebut nama saya. Saya sebut apa? Penulis. Penulis menyatakan. Nah, itu kata ganti orang ketiga tentang diri sendiri. Supaya bersifat formal. Kalau saya menulis buku dengan menggunakan nama saya, seperti ngobrol, seperti cerita, bahkan seperti anak-anak. Ya, kita sudah tidak demikian kalau sudah dewasa. Kalau anak-anak demikian. Gabe mau ini, Gabe mau itu. Datang Galvan, enggak ini punya Galvan, enggak ini punya Gabe. Ya. Coba kita sekarang yang sudah tua-tua ini, sudah rambut putih,
dan punya anak, ya, tiba-tiba, Brand, ini punya Wilmore. Ini Brand punya Wilmore. Ini ya kan sudah lain kan. Sudah beda cerita, apalagi Oma teacher dengan Oma Mian ini toh. Kita punya ini teacher, kita punya ini Mian. Teacher punya ini Mian. Cocok tidak? Tidak cocok, ya. Itu sebabnya menggunakan kata apa? Oma sama opung. Itu kata ganti. Ya, kata ganti orang ketiga untuk menyatakan Oma teacher dengan opung Mian. Ya. Bahkan seringkali Oma Lia, ya, cucu pertama. Di sini opung Geri. Opung Geri dengan Oma Lia itu adalah kata ganti orang ketiga tentang Ibu teacher dengan Ibu Mian. Ya. Begitu dalam berbahasa, ya, supaya formal, supaya resmi, ya. Tapi kita ikutlah apa yang mereka bilang ini, ya. Oknum ketiga dari kalangan. Jadi diperhatikan, ya. Dosa dapat dilawan dan dikalahkan hanya dengan perantaraan kuasa oknum ketiga dari kalangan. Jadi kalau mau kalahkan dosa kita perlu siapa? Jangan langsung Yesus. Kalimat ini. Kalau kita mau kalahkan kuasa dosa kita harus punya siapa? Oknum ketiga dari kalangan. Itu dia. Jangan menghayal yang lain dulu. Ya. Nah, ini dari buku Kerinduan Segala Zaman. Di dalam buku yang sama ada kalimat yang berikut ini. Ini buku kedua, yang berikut ini dari buku pertama. Karena dalam bahasa Indonesia dibagi dua dia, Alfa Omega jilid 5 dengan jilid 6. Kalau bahasa Inggris satu buku, kalau kita dua buku, jilid 6, jilid 5 dan 6. Tapi saya gunakan 1 dan 2. Nah ini dari jilid kedua, ini dari jilid pertama. Ya, jangan lihat gambarnya, saya belum ganti. Ini jadi jilid pertama. Dikatakan apa? Satu-satunya pertahanan kita melawan kejahatan ialah dengan hadirnya Kristus di dalam hati melalui iman. Jadi kalau kita mau menang lawan kejahatan, siapa yang kita perlukan? Kristus. Ya, ini kalimat ini yang bilang, ya, bukan saya. Kemudian yang tadi, kalau kita mau menang lawan dosa, kita perlu siapa? Oknum ketiga dari kalangan. Ya, ini dalam buku yang sama ini. Nah, dalam buku yang sama juga dan dalam bab yang sama dengan kutipan ini diambil dari bab 73. Kemudian dalam bab 73 ada juga kutipan ini. Ya, halaman 319 paragraf 2 dikatakan, tanpa aku, Yesus yang berkata ini, tanpa aku kamu tidak dapat mengalahkan satu dosa atau melawan satu pencobaan. Ini perkataan Yesus. Kalau saudara baca bab 73, ini Yesus punya perkataan. Yesus bilang apa? Tanpa dia kita bisa menang lawan dosa? Tidak bisa. Ya. Kita susun dalam buku yang sama. Yang pertama, dari jilid pertama, halaman 346 dikatakan apa? Satu-satunya pertahanan kita melawan kejahatan adalah dengan hadirnya Yesus dalam hati melalui iman. Kemudian dalam bab 73, jilid kedua, dikatakan apa? Dosa dapat dilawan dan dikalahkan hanya dengan perantaraan kuasa oknum ketiga dari kalangan. Artinya kalau mau menang lawan dosa kita perlu oknum ketiga. Kalau di sini kita perlu siapa? Yesus. Nah di sana Yesus bilang apa? Masih dalam bab 73. Tanpa aku kamu tidak dapat mengalahkan satu dosa atau melawan satu pencobaan. Kalau Nyonya White mengajarkan bahwa oknum ketiga dari kalangan ini bukan Yesus, tapi oknum lain yang disebut Allah Roh, bagaimana menurut saudara Nyonya White? Dia adalah nabi palsu. Dia mengajarkan yang bertentangan. Di sini katanya satu-satunya pertahanan kita adalah Yesus. Di sana dia bilang kamu tidak bisa menang tanpa Yesus. Tapi di sini katanya kita dapat menang lawan dosa hanya dengan kuasa Allah Roh yang disebut oknum ketiga kalangan. Begitu?
Kalau begitu Nyonya White punya ajaran, dia nabi palsu. Dia membuat pertentangan dengan dirinya sendiri. Dia mengajarkan yang berbeda. Di sini dia bilang begitu, di sana dia bilang begini. Begono begini. Tidak pernah ini ditunjukkan dalam gereja Advent. Ya. Pendeta-pendeta dan guru teologi tidak pernah tunjukkan ini kepada umat ini, tidak pernah. Mereka hanya langsung ke sini. Karena mereka mau tunjukkan oknum ketiga dari kalahan. Nah ini dia. Tidak pernah dia tunjukkan yang lain ini. Padahal dalam kalimat ini saja sudah jelas kalau kita baca keseluruhan paragrafnya. Karena ini dalam pasal 73, ini pasal 73, sama-sama 73 ini. Masa di sini Allah Roh, di sini Yesus? Ya. Karenanya kita harus baca selengkapnya. Jangan ikut para pendeta memotong-motong tanpa selengkapnya. Berikut yang lengkap. Kita baca. Ini banyak sudah baca, tapi kita baca lagi bagi yang baru belajar. Dikatakan dosa dapat dilawan dan dikalahkan hanya dengan perantaraan kuasa oknum ketiga dari kalahan, yang akan datang dengan tenaga yang tidak berkurang, melainkan dalam kepenuhan kuasa ilahi. Saya sengaja kasih tanda merah, biru, kuning, hijau, supaya kalau saudara lihat hubungannya. Rohlah yang mensukseskan apa yang telah dikerjakan penebus dunia. Dengan roh, hati dijadikan suci. Dengan perantaraan roh, orang percaya mengambil bagian sifat ilahi. Kristus telah memberikan rohnya sebagai kuasa ilahi untuk mengalahkan segala kecenderungan bawaan dan kecenderungan yang dipelihara kepada kejahatan, dan untuk menanamkan tabiatnya sendiri pada jemaatnya. Mungkin karena meskipun dikasih warna kurang membantu, kita bikin dalam bentuk bagan. Ya, saya tanya, yang biru, dosa. Apakah dosa sama dengan segala kecenderungan bawaan dan kecenderungan yang dipelihara kepada kejahatan? Sama? Sama ya. Dosa dengan itu sama, maka saya tandai warna biru. Pertanyaan yang kedua, ada kuasa ilahi yang disebut oknum ketiga dari kalahan, ya kan? Oknum ketiga dari kalahan datang dengan tenaga yang tidak berkurang, melainkan dalam kepenuhan kuasa ilahi. Berarti oknum ketiga dari kalahan kuasa ilahi. Kemudian di sini katakan apa? Kristus telah memberikan rohnya sebagai kuasa ilahi. Jadi ada dua kuasa ilahi. Kalau kita tidak mengerti hubungannya. Satu disebut oknum ketiga dari kalahan, yang satu Kristus telah memberikan rohnya. Nah, kalau kita tidak perhatikan kutipan yang sebelumnya, yang ini, sini Yesus, sana Yesus, kita bisa menganggap ini adalah dua juga. Tapi dengan melihat tadi Yesus, sana Yesus, lalu Yesus memberikan rohnya sebagai kuasa ilahi, maka oknum ketiga dari kalahan ini siapa? Rohnya Yesus itu sendiri. Sebab ini semua dalam satu paragraf. Tidak mungkin dalam satu paragraf Nyonya White mengajarkan dua hal yang bertentangan. Sebab biru dengan biru sama, hijau dengan hijau sama, yang merah tentunya sama. Karenanya Roh Nubuat tuliskan berikut ini. Kristus memberikan wakilnya, oknum ketiga dari kalahan, yaitu Roh Kudus. Orang langsung bilang, ini kan wakilnya, ya, his representative. Berarti orang lain, oknum lain. Tapi kita tidak bisa berhenti di sini. Sama seperti tadi, kita tidak bisa berhenti di sini. Ya, seperti para pendeta dengan guru-guru teologi ajarkan, dia hanya berhenti di sini sehingga orang tidak tahu kelanjutannya. Ya, kalau dibaca kelanjutannya selengkapnya seperti ini, akan kelihatan bahwa yang dimaksudkan adalah rohnya Yesus itu sendiri yang disebut oknum ketiga. Sebab di sebelumnya Roh Nubuat berbicara tentang Yesus, di dalam pasal yang sama juga berbicara tentang Yesus. Oleh karena itu tidak boleh kita berhenti hanya di sini. Kita harus cari tahu siapa Roh Kudus yang disebut oknum ketiga dari kealahan yang adalah wakilnya Yesus. Kita baca dari manuskrip Ulysses nomor 14, halaman 84 paragraf 3.
Roh Kudus adalah Roh Kristus, dikirim kepada semua manusia untuk memberi mereka kecukupan. Jadi terjawab, Kristus memberikan wakilnya, oknum ketiga dari kalangan, Roh Kudus. Siapa Roh Kudus? Roh Kristus. Makanya sama dengan yang ini tadi, Kristus telah memberikan rohnya, yang disebut dengan oknum ketiga dari kalangan. Ya, inilah cara belajar roh nubuat yang benar. Kemudian dalam That I May Know Him, dalam halaman 217 paragraf 2, Kristus telah meninggalkan Roh Kudusnya. Roh Kudusnya Kristus artinya apa? Rohnya Kristus untuk menjadi wakilnya di dunia ini, untuk memberikan bantuan sorgawi kepada setiap jiwa yang lapar dan haus. Jadi supaya kita lihat rangkaiannya. Kristus memberikan wakilnya itu adalah rohnya Kristus itu sendiri, dan itu disebut sebagai oknum ketiga dari kealahan atau Roh Kudus, dan Roh Kudus itu adalah rohnya Kristus. Tidak heran dalam kutipan tadi, oknum ketiga dari kealahan adalah Kristus memberikan rohnya. Inilah kuasa untuk melawan dosa. Sebab memang sudah dikatakan sebelumnya bahwa satu-satunya pertahanan kita melawan kejahatan adalah hadirnya Kristus dalam hati. Bagaimana caranya dia hadir dalam hati? Oleh kehadiran rohnya. Sebab kata Yesus, tanpa aku kamu tidak dapat mengalahkan satu dosa. Kalau semua rangkaian kebenaran ini disampaikan kepada umat, umat akan lihat kebenaran sesungguhnya. Dan Alkitab juga sudah katakan tadinya. Bagaimana dengan ayat ini? Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Baik, terima kasih Saudara Erik. Sebelum kita terakhir dengan penutup, kita baca yang tadi ini tadi kita sempat bahas Saudara Erik tentang Yohanes 15 ayat 26, bahwa penghibur itu yang akan diutus dari Bapa, yang Yesus akan utus dari Bapa, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Kita sudah sepakat bahwa yang bersaksi tentang Yesus adalah roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Nah, bagaimana hubungannya dengan Yohanes 8 ayat 18 tadi? Coba baca Vika. Kita hubungkan, kita baca juga, Vika baca Yohanes 12 ayat 49. Jadi dalam Yohanes 8 ayat 18, Yesus katakan, aku bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Dalam Yohanes 12 ayat 49 dia katakan apa? Apa yang saya katakan bukan dari dirinya, tapi Bapa yang perintahkan. Bapa yang utus Yesus yang perintahkan apa yang Yesus katakan. Kenapa? Karena Bapa dalam Yesus. Kalau kita baca Yohanes 14 ayat 10, coba baca. Jadi Bapa memerintahkan kepada Yesus apa yang dikatakannya karena Bapa tinggal dalam Yesus. Bapa dalam aku dalam Bapa. Apa yang aku katakan kata Yesus bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang perintahkan, Bapa yang kerjakan. Jadi kalau Yesus memuliakan atau bersaksi tentang dirinya sendiri, itu perkataannya dari siapa? Dari Bapa yang mengutus dia. Itu sebabnya dalam ayat ini juga sama, bahwa roh kebenaran yang keluar dari Bapa itu yang bersaksi tentang Yesus. Karena kesaksian tentang Yesus datang dari Bapanya. Bapa yang sampaikan apa yang dia saksikan tentang Yesus. Dan bila mana kita menerima roh kebenaran yang kita terima dari siapa? Dari Bapa melalui anaknya. Dari Bapa melalui anaknya kita menerima kesaksian yang sama yang Bapa berikan tentang anaknya. Jadi Yohanes 8 ayat 18 tidak masalah. Itu Yesus bersaksi tentang dirinya dan Bapa yang mengutus dia bersaksi tentang dirinya. Kenapa Yesus tekankan itu? Karena apa yang Yesus katakan datang dari siapa? Bapa yang mengutus dia.
Jadi kalau pada waktu Yesus di dunia ini, apa yang dia bilang itu bukan dari dirinya. Ya. Makanya kalau kita baca juga, coba baca Vika, Yohanes 16 ayat 13. Ya, terima kasih Vika. Dikatakan situ, ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Ini sang penghibur ini yang akan diutus atau dicurahkan, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Ayat 13 ini ya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakan, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Tadi dalam Yohanes 12 ayat 49 dia katakan apa? Sebab aku berkata-kata, ini ya, ayat 12 ayat 49, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Jadi kalau kita perhatikan semua kebenaran ini, sebenarnya kita bukan merendahkan Yesus. Ya. Karena ini Alkitab yang bilang. Firman Tuhan yang berkata, Yesus sendiri akui. Ya. Bahkan kalau kita baca pasal 5 ayat 19. Judulnya saja otoritas anak. Anak punya otoritas, tapi perhatikan. Maka Yesus menjawab mereka katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Ayat 20. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Ya, apa artinya dua ayat ini? Yesus tidak bisa melakukan apa yang Bapanya lakukan kalau Bapanya tidak apa? Tunjukkan kepadanya bagaimana mengerjakannya. Artinya Bapa melatih anaknya, mengajari anaknya. Nah, tentunya anak yang diajari oleh Bapa ini adalah anak yang sesungguhnya punya kemampuan yang sama, punya alamiah yang sama, yaitu alamiah apa? Ilahi. Sama seperti anak saya di sini ada Gregor. Dia dulu tidak tahu mengoperasikan itu sound system, tapi saya ajari, ini connect ke sini kok, ini gini-gini. Sekarang dia bisa? Bisa, karena dia punya kemampuan, sebab manusia punya akal, punya pengetahuan. Kalau kita ajari yang kita tahu, dia bisa. Bapak juga begitu, apa yang Bapak bisa kerjakan, dia ajari anaknya, anaknya bisa. Contohnya apa? Ayat 21. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Karena Bapa sudah kasih ajar, sudah kasih tunjuk apa yang Bapa bisa kerjakan. Ini ayat-ayat yang tidak bisa diterima oleh Trinitas. Kenapa? Karena Trinitas katakan apa? Bapa, Anak, dan Roh sederajat, sama-sama kekal, muncul bersamaan di masa kekekalan. Tidak perlu saling ajar. Semua bisa. Nah, itu dia. Tapi firman Tuhan tidak bicara begitu. Alkitab tidak bicara begitu. Ini perkataan Yesus sendiri padahal. Ya. Jadi pada waktu Yesus bilang saya bersaksi tentang diri saya, Bapa yang utus saya juga bersaksi tentang diri saya, dia mau kasih ingat, apa yang saya bilang bukan dari diri saya, tapi dari Bapa yang utus saya. Dia yang perintahkan apa yang saya bilang. Jangan heran, Bapak bilang apa? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Sebab anak ini anak dengar-dengaran. Yang disuruh dia bikin. Yang dikatakan dia bilang. Yang saya ajar dia buat. Nah, kalau semua anak-anak seperti begitu, ini rumah tangga semua damai di dunia ini. Tidak perlu marah-marah Bapak Mama. Ya. Gabe, sini nak, duduk manis, makan. Datang dia dan duduk manis dia makan. Habis makan cuci piring ya nak, ya pergi cuci piring.
Habis itu jangan lupa mandi ya. Ya mama pergi mandi dia. Mamanya senang sekali. Tapi apa yang tadi? Gabe sini makan. Tunggu. Ayo makan sebentar. Lagi asik nih. Nah, habis makan cuci piring ya. Kakak Ebi aja, kan kakak Ebi punya tugas cuci piring, bukan Gabe. Anak zaman sekarang punya jawab, ya, pintar menjawab. Kita harus contoh Yesus anak-anak. Yesus itu tidak pernah menjawab bapaknya. Apa yang bapaknya bilang dia turut, dia lakukan. Makanya bapak sayang kepada anaknya. Ya. Nah, kutipan terakhir. Kutipan ini sering menjadi pergumulan bagi banyak orang. Tapi sebenarnya kutipan ini sederhana, tidak perlu rumit. Kutipan ini Yesus digunakan oleh Roh Nubuat, diambil dari Yohanes pasal 16 ayat 7. Kalau di dalam pasal 16 ayat 7 itu, kalau kita baca, sebenarnya harus kita pikirkan. Kenapa? Karena Yesus katakan, adalah lebih baik saya pulang, katanya kepada murid-muridnya. Sebab kalau saya pulang, penghibur itu bisa saya kirim. Tapi kalau saya tidak pulang, penghibur itu tidak bisa saya kirim. Ya. Itu Yohanes 16 ayat 7. Harusnya kita pikirkan itu, apalagi saudara-saudara kita kaum Trinitas. Kalau Yesus tidak pulang, penghibur tidak bisa datang, tidak bisa dikirim. Tapi kalau dia pulang, baru dia bisa datang. Artinya kedatangan sang penghibur bersyarat. Apa syaratnya? Yesus harus pulang. Hanya cukup pulang? Tidak. Apalagi yang harus dilakukan? Dimuliakan. Karena roh itu belum datang sebab Yesus belum dimuliakan. Jadi Yesus harus pulang, dimuliakan. Baru penghibur itu bisa diutus. Sebab penghibur itu adalah bukan orang lain tapi rohnya. Maka dia harus pulang. Kalau dia tidak pulang katanya itu tidak datang-datang. Kenapa? Karena itu dia sendiri. Dan dia bisa curahkan rohnya. Dia harus pulang agar menerima kuasa yang dari Allah. Supaya dia bisa curahkan rohnya. Inilah yang dia gunakan, ya Roh Nubuat katakan. Karena dihalangi oleh kemanusiaan, Yesus sebagai manusia tidak bisa mencurahkan rohnya. Dia harus menerima kuasa dari Bapanya. Kristus tidak dapat berada di setiap tempat secara pribadi. Oleh karena itu adalah lebih berguna untuk mereka bahwa dia harus tinggalkan mereka, harus pulang, pergi kepada Bapanya, dan mengirim Roh Kudus sebagai penerusnya di atas bumi. Perhatikan yang kuning. Roh Kudus adalah dirinya. Dirinya siapa? Dirinya Yesus. Dilepaskan dari kepribadian manusia dan tidak bergantung padanya. Nah ini. Karena ada yang bilang Roh Kudus adalah dirinya, yaitu dirinya Roh Kudus itu sendiri. Tidak demikian. Kenapa? Karena dikatakan dilepaskan dari kepribadian manusia. Roh Kudus yang dilepaskan dari kepribadian manusia adalah Roh Kudus yang mana? Roh Kudusnya Yesus. Sebab Yesus adalah manusia. Karena dihalangi oleh kemanusiaan, Kristus tidak dapat berada di mana-mana. Pada waktu dia kembali ke sorga setelah kebangkitannya, dia tetap manusia. Sebab dia akan menjadi imam besar kita di sorga, oleh karena itu imam besar harus dipilih dari antara manusia. Itu syaratnya. Kenapa harus dari antara manusia? Sebab mengantarai antara manusia dengan Bapa. Itu sebabnya imam besar harus manusia. Makanya pada waktu Yesus kembali ke sorga, dia adalah manusia. Dia tidak bisa berada di mana-mana seperti sebelumnya, sebelum dia jadi manusia. Pada waktu jadi manusia dia tidak bisa. Oleh karena itu dia harus tinggalkan mereka, pergi kepada Bapanya untuk menerima pengurapan itu, supaya dia bisa mengirim Roh Kudus sebagai penerusnya. Roh Kudus itu adalah dirinya yang dilepaskan dari kepribadian manusianya. Kita perlu roh yang dari manusia Yesus Kristus, karena manusia Kristus Yesus adalah manusia pemenang. Manusia yang telah mengalahkan dosa, bahkan mengalahkan setan. Coba baca Ibrani 2 ayat 14. Yesus harus menjadi sama dengan kita, yaitu darah dan daging. Supaya Yesus mengambil bagian dari kemanusiaan kita, yaitu apa? Mengalami kematian. Oleh kematian Yesus dia memusnahkan siapa? Iblis.
Kita tidak bisa kalahkan iblis, tapi Yesus sudah kalahkan iblis. Karena dia manusia yang hidup benar, yang hidup menurut kehendak Bapanya. Apa yang Bapa bilang dia turut, apa yang Bapa suruh dia buat. Hidupnya itu adalah hidup pemenang. Sehingga pada waktu dia mati, setan yang menuduh akan Allah sebagai Allah yang kejam, yang memerintahkan harus menurut ini, tidak terbukti. Salah, gagal. Ya. Yesus buktikan bahwa Allah itu kasih, rela mati untuk menggantikan manusia yang harus binasa ini. Agar melalui kematiannya, kebenaran hidupnya, manusia boleh selamat. Oleh karena itu penting kita menerima roh yang dari manusia Yesus Kristus. Jadi roh itu adalah dirinya, yaitu diri Yesus dilepaskan dari kepribadian manusia dan tidak bergantung padanya. Tidak bergantung pada Yesus. Nah, banyak orang bergumul dengan ini. Karena katanya kalau gitu Yesus memunculkan banyak roh. Ya. Kalau satu buat opung ini sebagai penghibur, satu buat Oma sebagai penolong, satu buat opung di situ untuk mengajar, dan buat Abe untuk yang lain, berarti Yesus mengeluarkan banyak roh. Ya. Tidak bergantung padanya. Bukan demikian. Roh yang Yesus keluarkan ya rohnya Yesus itu. Cuman satu. Tapi dia berperan kepada opung yang lagi berduka sebagai penghibur. Dia berperan kepada Oma sebagai guru karena Oma sedang belajar firman Tuhan. Diajari, diberikan terang supaya diajar. Apa yang roh itu lakukan tidak bergantung kepada Yesus yang saat ini sedang apa? Mengantarai kita kepada Bapa. Dia sebagai imam besar. Kalau ada yang minta ampun akan dosa, dia tetap sampaikan. Ya, rohnya itu tidak tunggu dia. Sabar. Bos lagi berdoa sama Bapa. Tunggu dia kasih kode baru orang pergi. Tidak demikian. Dia curahkan dan berfungsi sebagai apa yang dia biasa lakukan. Kalau dia biasa menghibur, di sana perlu menghibur, dia akan hibur. Mengajar, dia akan ajar. Karena roh itu adalah dirinya, pribadinya. Sehingga di mana kehadiran rohnya Yesus itu sama dengan kehadiran Yesus itu sendiri. Itu bukan Yesus lebih rendah atau Yesus jenis lain. Itu Yesus itu sendiri. Sehingga layaknya kita menerima kehadiran Kristus dalam hidup kita langsung secara pribadi. Karenanya roh nubuat katakan apa? Dengan Yesus kembali dan mencurahkan rohnya, dia lebih dekat dari sebelumnya. Karena sebelumnya dia di antara para murid atau di antara umatnya. Tapi setelah dia curahkan rohnya, dia di dalam umatnya. Lebih intim lagi di dalam hidup kita masing-masing. Itu maknanya, ya. Jadi bukan mengeluarkan banyak roh. Bagaimana bisa begitu? Jangan tanya, itu kuasa Allah. Allah yang memampukan itu. Ya, karena Allah hadir di mana-mana oleh kehadiran rohnya. Dan dia bisa berbuat apa yang dia mau buat sesuai dengan kuasa yang dia karuniakan. Sehingga Yesus pun demikian. Kita tidak bisa mencurahkan roh kita untuk dikirimkan kemanapun kalau kita mau kirim. Tidak bisa, kita manusia. Tapi Yesus oleh karena kuasa dari Bapanya bisa mencurahkan rohnya. Dan itulah wujud daripada, perhatikan yang biru, dia akan mewakili kehadiran dirinya melalui roh kudusnya sebagai yang hadir di mana-mana. Kalau Yesus tidak kembali ke sorga, dia tidak bisa di mana-mana. Dia hanya di Israel sana. Kalau kita mau ketemu, entah kita undang atau kita ke sana. Itu sebabnya dia bilang, lebih baik saya pulang. Kalau saya pulang, dimuliakan oleh Bapa, roh dicurahkan, saya hadir di mana-mana. Bukan di antara kamu, tapi di dalam kamu. Ya, seperti tadi dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 17. Dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya. Jadi saudaraku dalam Tuhan, mohon maaf, pekabaran yang Mark Finley sampaikan, itu adalah ajaran Trinitas memang. Itulah mereka punya kebenaran. Tetapi bila mana dicocokkan dengan Alkitab dan roh nubuat, tidak selaras. Karenanya saya pilih Alkitab dan roh nubuat. Saya bukan mendiskreditkan pembicara atau pendeta Mark Finley, bukan. Itu adalah keyakinannya, oleh karena mereka percaya Trinitas. Tapi saya tidak pilih dia. Saya pilih Alkitab dan roh nubuat karena inilah yang benar. Dan inilah yang menjadi pembaharuan bagi kita. Kita tahu siapa dalam hidup kita supaya kita menang lawan dosa.
satu-satunya pertahanan melawan kejahatan adalah hadirnya Kristus dalam hati kita, yaitu oleh kehadiran Roh-Nya yang disebut oknum ketiga dari kealahan, Roh Kudus, yaitu Roh-Nya Kristus. Kiranya menjadi pembaharuan bagi kita semua. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.